Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Dayang Nureza Fathia. Saya mahasiswi dari Universitas Also. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah dinamika laut dengan judul Gerak Tetap dan Contoh pada Oceanografi. Nah, latar belakangnya itu yang pertama arus laut adalah gerakan angin yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang kedua, pemodelan numerik digunakan untuk mempelajari dan memprediksi arus laut. Pada kali ini, kita akan membahas persamaan matematika untuk menganalisis arus tunak atau arus yang stabil. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus. Yang pertama itu tekanan angin, di mana angin yang bertiup di permukaan laut memberikan gaya yang menggerakkan air atau gaya gesek. Nah, variasi permukaan laut, di mana perbedaan ketinggian permukaan laut menciptakan gradien yang memicu arus. Terus yang ketiga ada distribusi dan densitas, di mana perbedaan densitas air karena suhu dan salinitas juga akan menghasilkan arus. Yang keempat ada gaya Coriolis, di mana pengaruh rotasi bumi yang membelokkan arah arus. Terus yang kelima ada gesekan dasar, di mana gesekan dasar itu merupakan gesekan antara air dan dasar laut yang akan memperlambat arus tersebut. Yang keenam itu ada kedalaman laut, yang dimana kedalaman mempengaruhi bagaimana faktor lain mempengaruhi arus. Nah, mengenai persamaan matematik dalam pemodelan arus laut, itu gaya eksternal utama, yaitu tekanan angin akan menyebabkan arus hanyut dan berpindah momentum ke arah vertikal. Dalam model Ekman linear, arus adalah superposisi sederhana dari dua jenis arus yang superposisi dari solusi persamaan diferensial homogen dan non-homogen. Arus atau yang dilambangkan dengan huruf U saat ini dapat ditulis sebagai U sama dengan F1 dalam kurung T ditambah F2 dalam kurung sigma C, di mana F1 atau T adalah arus akibat tekanan air, T dan F2 adalah arus akibat kemiringan permukaan laut. Terus persamaan Ekman. Persamaan Ekman ini merupakan persamaan matematika yang menggambarkan arus yang digerakkan oleh angin. Persamaan ini mempertimbangkan keseimbangan antara gaya Coriolis, tekanan angin, dan gesekan. Nah, solusi persamaan Ekman memberikan informasi tentang kecepatan dan arah arus sebagai fungsi dari kedalaman. Persamaan transportasi massa dan fungsi arus. Transportasi massa adalah jumlah air yang bergerak melalui suatu penampang. Fungsi arus adalah cara untuk menggambarkan pola aliran air. Persamaan kontinuitas menghubungkan transportasi massa dengan fungsi arus. Kondisi batas untuk persamaan dapat ditemukan dengan mengasumsikan bahwa pantai laut digambarkan dengan kurva analitis X dan Y. Kita dapat memilih dua arah, yaitu normal atau N dan tangesial atau S. Nah, pada kurva ini seperti yang tertera pada gambar 7. Ini merupakan gambar antara kontur integrasi dalam domain yang terhubung banyak atau yang terhubung satu sama lainnya. Nah, kecepatan arus konstan. Di sini ada gambar yang dimana garis-garis streamline dari transport massa horizontal yang diintegrasi secara vertikal dari sirkulasi yang digerakkan oleh angin di laut. Persegi panjang dengan kedalaman konstan, angka-angka dalam jutaan ton per detiknya. Penentuan fisikositas putaran. Parameter yang paling penting dalam masalah yang sedang dipertimbangkan oleh koefisien fisikositas eddy, K. Pengetahuan tentang koefisien ini sebagai fungsi dari kecepatan angin atau W.
Densitas air biasa dilambangkan dengan huruf P, kedalaman laut H, dan parameter Coriolis F. Sangat penting untuk perhitungan arus karena tampaknya tidak tepat untuk mengembangkan solusi analitis. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa arus laut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti angin, perbedaan ketinggian permukaan laut, perbedaan kepadatan air, gaya akibat rotasi bumi, gesekan dengan dasar laut, dan kedalaman laut. Pemodelan numerik adalah alat yang sangat berguna untuk memahami dan memprediksi arus laut. Dengan menggunakan model matematika, kita dapat mempelajari bagaimana berbagai faktor mempengaruhi pergerakan air laut dan mendapatkan informasi penting untuk berbagai aplikasi, seperti navigasi dan pengelolaan sumber daya laut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.